Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Anda sudah berbagi sumber yang, menarik banget nih wawancara sama Lisa Forte. Dia ini pakar keamanan siber, tapi latar belakangnya terus terang agak nggak biasa ya, penuh aksi gitu. Betul, latar belakangnya unik banget. Oke, misi kita hari ini apa nih? Kita mau kupas tuntas pengalaman Lisa ini. Mulai dari dia hadapi perompak loh. Perompak beneran bersenjata di Somalia sana. Gila ya. Sampai gimana dia sekarang mengungkap ancaman dari dalam, insider threats itu. Yang, mulainya bisa dari ngobrol di LinkedIn atau Facebook coba. Nggak nyangka ya dari platform gitu. Iya kan? Kita bakal lihat gimana taktik serangan itu kok bisa mirip ya dari laut ke dunia maya. Dan ini artinya apa buat Anda, buat kita semua, buat perusahaan tempat kita kerja. Oke deh, siap ya? Mari kita bedah bareng. Yang seru di sini tuh gimana pengalaman fisik yang ya ampun ekstrem gitu ya lawan perompak ternyata ngasih pelajaran penting banget buat dunia siber. Nanti kita lihat deh pola serangannya. Terus gimana sih kerentanan manusia itu dieksploitasi? Di laut lepas bisa, di dunia maya juga bisa ternyata. Kita mulai dari awal karir Lisa dulu deh. Agak kaget juga sih ternyata S1-nya hukum. Oh ya? Iya, hukum maritim internasional malah. Spesifik banget. Tapi ya gitu, takdir bawa dia ke jalur lain. Betul sekali. Dia langsung terjun kerja buat perusahaan keamanan swasta gitu. Tugasnya yaitu ngelindungin kapal-kapal komersial dari perompak Somalia. Dulu kan lagi parah-parahnya tuh. Zaman itu ya. Iya. Awalnya sih dia urus bagian hukumnya. Soal pakai penjaga bersenjata di kapal itu kan nggak gampang. Ada aturan internasionalnya. Ribet ya pasti hukumnya. Nah, tapi rupanya dia jadi lebih tertarik ke bagian operasionalnya di lapangan. Gimana caranya bikin kapal itu sendiri lebih aman, lebih susah ditembus gitu. Oh, jadi dari situ mulainya? Iya, dari situ minatnya ke manajemen resiko, keamanan, mulai tumbuh. Coba kita dalami dikit soal perompak Somalia ini. Soalnya ini bukan kayak di film-film ya. Lisa bilang mereka itu terorganisir banget. Banget. Udah kayak ya mirip sindikat ransomware zaman sekarang lah. Serius? Gimana tuh? Mereka pakai informan, kadang orang dalam di perusahaan asuransi buat tahu jadwal kapal, muatan. Terus mereka lakukan OSINT, pengintaian sumber terbuka. Oh, SINT juga. Kayak hacker ya? Mirip kan? Terus mereka pakai kapal induk, kapal yang lebih gede buat bawa perahu-perahu kecil, skiff, yang cepat itu jauh ke tengah laut. Ini bisnis miliaran dolar loh waktu itu. Mereka tahu kapal mana yang lewat, lokasinya di mana. Gila. Terus cara nyerangnya gimana? Modusnya ya, mereka deketin kapal kargo yang gede dan lambat itu pakai skiff tadi. Terus lempar pengait, naik ke kapal, bawa senapan serbu, biasanya AK-47. Waduh. Ambil alih anjungan, kondalikan kapal, terus tahan kapal sama krunya buat minta tebusan. Ngeri sih. Sayangnya sering banget kru jadi korban. Tragis ya. Terus gimana Lisa dan tim yang ngelawan? Tahanannya berlapis. Mulai dari yang simpel, kayak pasang kawat berduri di pinggir kapal, ngelas pintu-pintu di dalam biar perompak susah gerak maju. Oh, biar memperlambat gitu ya? Iya, sampai bangun citadel, semacam ruang panik gitu buat kru ngumpet. Pokoknya prioritas utama nyelamatin nyawa dulu. Selain itu, ada senjata juga kan? Ada. Mereka pakai meriam air tekanan tinggi. Terus ada alat keren namanya LRAD, Long Range Acoustic Device. LRAD. Pernah denger sekilas? Itu kayak speaker super kuat gitu bukan sih? Nah, iya. Itu awalnya dikembangin ALR mereka setelah insiden USS Cole. Tujuannya sih cara non-mematikan buat kasih peringatan atau halau kapal mencurigakan. Cara kerjanya gimana tuh LRAD? Jadi dia speaker tapi suaranya fokus banget, bisa kirim pesan peringatan sampai jarak 2 mil. Jauh kan? Tapi bisa juga dijadiin senjata suara. Senjata suara maksudnya? Suaranya bisa dibikin kencang banget, sampai 160 desibel. Bayangin aja klakson kereta api itu sekitar segitu. Klakson mobil aja cuma 110 desibel. Astaga, 160 desibel. Sakit banget itu pasti di kuping. Banget. Bikin pusing, bingung targetnya. Maksa mereka mundur, atau kalaupun pakai pelindung telinga, bisa tuli sementara. Nah, di sini nih ceritanya jadi makin seru kan? Lisa cerita pengalaman timnya di kapal dihubungi lewat telepon satelit. Ada 3 kapal perompak mendekat. Wah, 3 sekaligus. Iya,
dikasih peringatan, diabaikan, terpaksa eskalasi. Semprot meriam air, pakai LRAD, kasih tembakan peringatan ke air. Perompaknya malah nembak balik. Nembak pakai apa? RPG, roket. Astaga, RPG. Itu sih udah level perang ya. Gila, nekat banget. Nekat banget. Untungnya, kata Lisa, RPG-nya kena kontainer kargo, bukan bagian vital kapalnya. View, untung banget. Terus gimana? Ya, timnya Lisa terpaksa balas tembakan buat bela diri, berhasil melumpuhkan satu skiff perompak. Momen yang tegang banget pastinya. Kebayang sih tegangnya. Ini jadi ingat kutipan Mike Tyson itu ya. Semua orang punya rencana sampai kena tonjok di mulut. Iya bener banget. Rencana keamanan sebagus apapun bisa buyar kalau serangannya nggak terduga kayak gitu. Ada pelajaran penting nih kayaknya. Penyerang itu, mau di laut, mau di dunia maya, seringnya nggak peduli aturan, nggak peduli hukum. Sementara kita yang bertahan harus tetap legal. Nah, itu dia. Ada asimetri di situ. Makanya pertahanan kita harus fleksibel. Harus siap sama yang nggak terduga. Jadi pengalaman di laut ini benar-benar ngebentuk cara pandang Lisa soal keamanan ya. Banget. Setelah itu, dia pindah jalur lagi ke intelijen kontraterorisme di Inggris, fokusnya ke radikalisasi online. Terus ke unit kejahatan cyber di kepolisian, kasih saran keamanan buat perusahaan-perusahaan. Wah, pengalamannya lengkap banget. Dari laut, terorisme, sampai siber. Iya. Nah, ini yang akhirnya bawa dia bikin perusahaan sendiri, Red Goat Cyber Security itu. Fokusnya sekarang ke latihan simulasi krisis cyber. Dan ini yang relevan banget sama pembahasan kita. Program buat nangani insider threats atau ancaman orang dalam. Itu dia. Pertanyaan besarnya kan, kenapa sih orang sampai nyerang perusahaan tempat dia kerja sendiri? Apa motifnya? Nah, Lisa cerita kasus nih. Detailnya diubah ya, demi anonimitas. Ada seorang ilmuwan di perusahaan riset. Dia bikin postingan di LinkedIn. Ya postingan profesional biasa lah. Terus? Terus ada akun cewek komen di postingan itu. Ngajak ngobrol gitu. Oke. Si ilmuwan ini ngecek profil cewek itu dong. Iya, dicek. Ternyata, wah sama-sama ilmuwan juga. Bidangnya mirip. Ya nyambung lah obrolannya. Pindah ke DM, direct message di LinkedIn itu. Dari DM terus kemana? Nah, ini krusial nih. Pindah ke email kantor si ilmuwan. Email kantor ya. Itu penting karena perusahaan nanti bisa lihat log email itu. Betul. Di email itu, si ilmuwan mulai curhat. Ngeluh soal manajernya, sebel karena dia harus masuk lab pas pandemi sementara yang lain WFH, terus nyinggung soal masalah keuangan, nggak sanggup servis mobil gitu katanya. Wah, dia ngeluarin semua unek-unek dan kerentanannya ya. Iya, dicatat semua itu sama si penipu. Nah, ini celahnya. Si cewek palsu ini langsung nawarin pekerjaan impian. Di Rusia katanya. Gaji gede, fasilitas relokasi mewah. Menggiurkan banget lah ya, apalagi lagi ada masalah gitu. Banget. Tapi, ada syaratnya. Si cewek ini bilang butuh bukti kalau si ilmuwan ini emang ahli di bidangnya. Minta bukti. Bukti apa? Ya, disuruh kirim hasil kerjaannya. Mulai deh si ilmuwan kirim-kirim file, dokumen proyek, data riset R&D. Waduh, itu kan Itu kan rahasia perusahaan banget, kekayaan intelektual itu namanya. persis semua dikirim sama dia. Terus, ada lagi? Ada manuver lagi. Si cewek palsu ini kirim dokumen ke si ilmuwan, minta tolong di-review. Kan biasa tuh di kalangan ilmuwan saling review paper. Oh, biar kelihatan normal gitu ya? Iya, tapi abis itu dia kirim file lain. Nah, file yang ini isinya malware. Astaga, dijebak pakai malware juga. Terus gimana? Untungnya, kata Lisa, malware-nya ini gagal jalan. Nggak berhasil dieksekusi di komputernya si ilmuwan. Syukurlah. Tapi, Tapi, upaya masang malware-nya ini, meskipun gagal, itu yang akhirnya bikin sistem keamanan perusahaan bunyi alarmnya. Ketahuan ada aktivitas mencurigakan. akhirnya ketahuan juga ya. Terus gimana nasib si ilmuwan? Ya diinvestigasilah sama perusahaan, ketemu email-emailnya itu. Akhirnya dia diskors. Sempat ada kelalaian kecil sih, akunnya nggak langsung dimatiin, tapi untungnya dia nggak coba akses apa-apa lagi. Phew, pelakunya siapa kira-kira? Si cewek palsu itu? Kemungkinan besar sih ini spionase industri, mungkin pesaing dari luar negeri, atau bahkan bisa jadi nation state actor, ya aktor negara gitu. Kalau data R&D-nya sepenting itu. Serem juga ya. Dan ini terjadinya lewat LinkedIn. For you link.
karena serangan model gini lagi marak. Contoh kasus lain yang terkenal itu Axie Infinity, game kripto itu kan, kebobolan 540 juta dolar. Awalnya dari mana? Tawaran kerja palsu di LinkedIn dari hacker Korea Utara. Tunggu. Ini berarti LinkedIn sendiri, platform yang kita anggap profesional itu bisa jadi pintu masuk yang bahaya banget ya? Padahal kan penting buat networking, buat cari kerja. Nah itu dia dilemanya. Lisa juga ngakuin kok, kita perlu online, perlu akses. Tapi ya itu, resiko kita jadi lebih gede. Dia sendiri cerita sering dikontak profil aneh-aneh. Temennya, mantan tentara Inggris. Itu terus-terusan didekati profil yang kayaknya dari China. Terus solusinya gimana dong? Nggak main LinkedIn gitu? Iya nggak gitu juga. Kata Lisa sih bakal bagus banget kalau LinkedIn punya fitur kayak Twitter atau Instagram. Bisa matiin DM dari orang yang nggak kita kenal atau nggak kita follow. Biar lebih aman dikit lah. Masuk akal sih. Oke, itu kasus pertama. Ada kasus kedua kan? Kali ini beda lagi nih ceritanya. Iya, beda lagi. Targetnya seorang wanita muda. Dia kerja di perusahaan ekstraktif ya, kayak minyak atau gas gitulah. Tapi, Tapi, dia punya latar belakang yang kontras. Pernah kerja di bidang kemanusiaan, isu lingkungan di Amerika Selatan gitu. wah, menarik. Terus dia didekati lewat mana? LinkedIn lagi? Bukan. Kali ini lewat Facebook. Yang ngedeketin juga cewek. Ngakunya dari Peru. Bilanya kerja di perusahaan yang sama, terus pengen belajar budaya Inggris, pengen temenan. Pendekatannya halus banget ya? Halus banget. Dan si penipu ini jelas udah riset dulu. Profil Facebook si target ini kebuka banget. Isinya soal minat dia ke lingkungan, traveling, macem-macem. Gampang banget ditiru sama si penipu. Biar kelihatan sevisi. Jadi mereka temenan di Facebook, chat-chatan gitu? Iya, bangun hubungan dulu. Udah akrab, baru deh si cewek Peru palsu ini mulai curhat. Sedih gitu dia bilang, perusahaan tempat mereka kerja itu ngerusak lingkungan parah di Peru, bikin orang miskin sakit. Wah, ini langsung kena ke idealisme si target dong ya? Kena banget. Target langsung shock, marah, pengen resign saat itu juga. Terus? Si teman palsunya ini nahan. Jangan resign katanya. Mendingan kita bocorin aja info ini ke jurnalis. Biar kebusukan perusahaan kebongkar. Oh, diarahkan jadi whistleblower gitu? Iya. Terus, kebetulan banget, si cewek Peru ini bilang dia kenal jurnalis hebat dari Amerika yang katanya ada hubungan sama Wikileaks. Tiba-tiba jurnalis ini muncul juga di chat Facebook mereka. Wah, ini udah kayak konspirasi ya. Ada teman Peru, ada jurnalis Amerika. Semuanya palsu. Palsu semua. Nah, si jurnalis ini mulai minta dokumen spesifik ke target, dijelasin cara ngambilnya diam-diam, fotokopi lah, minta tolong temen ngeprint lah. Targetnya percaya aja gitu. Percaya. Dia ngerasa ini bagian dari investigasi rahasia yang penting banget. Apalagi ada social proof kan? Dia mikir si teman Perunya juga lagi ngumpulin data yang sama. Jadi dia nggak curiga. Berapa lama aksi ini berlangsung? Jangan bilang berbulan-bulan juga. Ini yang gila. 9 bulan. 9 bulan. Lama banget. Dia ngumpulin dokumen selama itu. Iya, tekun banget dia. Dia percaya penuh sama si jurnalis itu. Bahkan kadang dia ambil dokumen yang menurut dia nggak relevan, tapi ya nurut aja karena jurnalisnya lebih ahli, pikirnya. Terus akhir ceritanya gimana? Pas data dirasa udah cukup terkumpul, ya udah. Kedua akun palsu itu, si teman Peru dan si jurnalis, tiba-tiba lenyap aja dari Facebook, nggak bisa dikontak lagi. Hilang begitu aja. Terus gimana akhirnya ketahuan kalau dia ditipu? Kebenarannya baru terungkap belakangan. Lisa nggak cerita detail gimana caranya, dirahasiakan. Tapi yang jelas, si target ini terpukul banget secara psikologis. Pastilah. Udah kayak korban penipuan asmara ya jatuhnya. Mirip banget, karena ada ikatan emosional yang dibangun di atas kebohongan kan. Terus, taktik kuncinya di sini tuh isolasi. Isolasi gimana maksudnya? Coba kalau si target cerita ke temennya yang lain, atau ke keluarganya, mungkin keanehan ini bisa ketahuan lebih awal. Bener juga ya. Jadi pelakunya siapa ini? Sama kayak kasus LinkedIn tadi. Kayaknya beda motif. Kalau yang ini dugaannya kelompok kriminal terorganisir biasa. Mereka ngumpulin data itu buat dijual lagi ke pesaing perusahaan si target. Sempat ada upaya nawarin info itu ke pesaing soalnya. Ya ampun. Dua cerita ini bener-bener bikin kita mikir ya betapa gampangnya orang dimanipulasi. Jadi gimana dong caranya perusahaan bisa ngelindungi diri dari ancaman orang dalam kayak gini? Pelatihan kesadaran dong kayaknya nggak cukup ya? Nggak cukup. Pelatihan itu penting, tapi ya ada batasnya. Kesalahan umum yang sering dibuat perusahaan itu malah langsung pasang sistem pemantauan karyawan yang super ketat.
Contohnya? Ya misalnya nyalain webcam laptop karyawan yang WFH diam-diam buat ngawasin. Atau ngelacak setiap klik mouse. Itu malah bisa jadi bumerang. Bumerang gimana? Ya karyawannya nih jadi merasa nggak dipercaya, diawasin terus, benci sama perusahaan. Ini malah bisa ningkatin resiko insider threat. Karyawan yang nggak bahagia itu lebih gampang direkrut atau nekat berkhianat. Terus, pendekatan yang lebih bagus gimana? Apa dong yang harusnya dilakuin perusahaan? Lisa nyaranin investasinya bukan cuma di teknologi pengawasan, tapi lebih ke program bantuan karyawan, Employee Assistance Programs atau EAPs itu loh. YP, itu yang buat konseling gitu ya? Iya, bisa konseling psikologis, bantuan masalah keuangan, masalah pribadi, stres kerja, bantu karyawan ngatasin kesulitan hidup mereka sebelum mereka jadi target empuk penipu atau jadi putus asa dan nekat. Oh, jadi logikanya dibalik ya. Bukan ngawasin biar nggak jahat, tapi dibantu biar nggak kepikiran jahat. Nah, kira-kira gitu. Intinya gini buat perusahaan Anda. Fokus ke kesejahteraan karyawan lewat program kayak EAP ini, itu bukan cuma sekedar nice to have atau biar kelihatan baik aja. Tapi ini bisa jadi strategi pertahanan insider threat yang jauh lebih efektif daripada sekedar ngawasin ketat-ketat. Karyawan yang merasa didukung, merasa diperhatiin, cenderung lebih loyal. Masuk akal banget sih. Karyawan yang happy dan ngerasa aman, kecil kemungkinan buat berkhianat ya. Lisa bahkan kasih analogi ekstrem nih. Dari zaman Uni Soviet dulu, ada namanya Kota 40. Itu kota rahasia tempat program nuklir mereka. Terus, Penduduknya itu, meskipun hidupnya terisolasi banget dari dunia luar, mereka super loyal sama negara dan jaga rahasia program nuklir itu mati-matian. Kenapa? Karena mereka dikasih kualitas hidup yang jauh lebih baik dibanding warga Soviet lainnya waktu itu. Dikasih fasilitas, makanan enak, rumah bagus. oh jadi karena merasa diistimewakan gitu ya? Iya, intinya rasa dihargai, rasa diperhatikan, bahkan dalam situasi yang sulit atau terisolasi, itu bisa bangun loyalitas yang luar biasa. Ini pelajaran penting kalau kita mikirin karyawan kita. Oke. Pelajaran terakhir nih, balik lagi ke analogi perompak tadi, di awal. Iya. Jangan cuma fokus bangun benteng di pinggir kapal, ya kan? Jangan cuma fokus cegah perompak naik, tapi harus punya rencana juga buat setelah bentengnya jebol. Maksudnya? Ya, kalau perompaknya udah berhasil naik ke kapal, gimana? Atau kalau di dunia siber, kalau malware udah berhasil masuk, gimana? Kalau data udah keburu bocor, gimana? Harus ada rencana buat deteksi dini, buat respons insiden, buat pemulihan, sama investigasi setelah kejadian. Nah, itu dia. Banyak perusahaan investasinya masih berat di pencegahan aja. Padahal bagian deteksi, respons, dan pemulihan setelah serangan terjadi itu sama pentingnya. Mungkin malah lebih penting kadang-kadang. Wah, ini pembahasan yang benar-benar membuka mata banget lah ya, tentang sisi gelap dari koneksi digital kita, dan gimana psikologi manusia itu bisa dimainin. Iya, kita lihat sendiri kan gimana kerentanan pribadi kita, entah itu masalah duit, kesal sama kerjaan, atau bahkan idealisme kita, itu bisa dimanfaatin sama orang jahat dengan cara yang ngerusak banget. Jadi pelajaran utamanya apa nih? Buat kita pribadi dan buat organisasi. Buat kita pribadi, ya waspada itu penting banget. Hati-hati sama siapa kita ngobrol online, apa yang kita share. Buat organisasi, kuncinya itu bangun budaya kerja yang suportif, yang benar-benar peduli sama karyawannya. Teknologi yang membantu, tapi ujung-ujungnya elemen manusia ini, mau sebagai target atau sebagai pertahanan, itu yang paling nentuin. Sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya Anda coba renungkan sebentar deh. Seberapa banyak sih info pribadi Anda yang bisa diakses orang lain dengan gampang di dunia maya? Terus, di kantor Anda apakah udah ada dukungan yang beneran buat karyawan yang lagi susah? Atau fokusnya masih lebih banyak ke ngawasin aja? Ini pertanyaan penting sih buat kita pikirin bareng-bareng di era yang serba nyambung ini. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.